sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Aku dan kamu bisa harmonikan, jawab semua hingga tuntas. Ada info spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Assalamualaikum pemirsa, assalamualaikum The Harmonisting. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Katia. Sehat. Alhamdulillah. Mau lo Katia? Model iklan pasta gigi begini. Maksudnya kayak apa ini? Dia kasih saya gigi. Aku lagi belajar jadi putri. Hai. Oh, ada hubungannya penampilan lo itu ya? Tahan begitu ya? Iya, tahan. Pemirsa, selamat datang lagi di The Harmony TVRI Gorontalo. Seperti biasanya kita akan membahas tentang permasalahan seputar perempuan ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang gigi dan mulut ya. Oke, tolong kedatangan tamu spesial seperti biasanya. Nah, so ada. Tolong bukakan pintunya. Pinter, aduh, selamat datang. Halo dokter. Hai Ade. Tuh kan Ade giginya bagus kan. Hai dokter, apa kabar? Baik. Silakan. Silakan. Aduh, kebentar gitu ya. Terus sayang. Oke, aduh, sudah lama tidak bertemu ya, hampir setengah abad. Aduh, apa kabar dok? Apa kabar? Baik, luar biasa. Ya pemirsa, kita kedatangan tamu spesial kita, ada Dokter Desiliani dan juga ada Ade. Saya tidak tahu membahagia kamera mana, gitu kan? Oke, sekali lagi saya tanya nih, sehat semua nih? Dokter sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ade juga ya, luar biasa. Senyumnya merekah nih ya. Kebetulan tema kita hari ini dok dan juga Ade tentang kesehatan mulut dan gigi. Ini pas ya, ada dokter gigi nih sekarang nih. Nah sebelum kita membahas tentang kesehatan mulut dan gigi, saya mau nanya dulu nih, sehari-hari masih tetap buka praktek ya dokter ya? Sampai hari ini masih. Oke. Bagaimana pasien sekarang? Apa permasalahan sekarang ini dok? Kompleks. Wah kompleks, ditahan dulu kalau gitu. Dan gemes aja ngomongnya. Ade kapan datang? Udah lama, maybe sebulan yang lalu ya. Lama sekali kita tidak bersama-sama. Kayaknya harus duduk di samping Katia nih. Iya betul. Ade, kegiatan apa sekarang Ade? Karena kebetulan baru selesai pendidikan ya. Betul. Beradaptasi lagi dengan Gorontalo. Ya, sarannya. Oke, ya. Tadi saya sudah bilang kita akan ngebahas tentang seputar kesehatan mulut dan gigi. Dok, sebenarnya kan memang kesehatan mulut dan gigi itu bagi pribadi saya itu sangat penting. Nah, menurut dokter, kira-kira seberapa penting kita menjaga kesehatan mulut dan gigi itu sendiri? sebenarnya sangat penting. Sangat penting ya. Sangat penting. Cuman sayangnya sering diabaikan. Pasti. Ya, tuh datang tuh nanti udah cenut-cenut, nggak bisa tidur semalam. Orang serumah sudah dimarahin, nggak bisa ribut, ya. Apalagi kalau katanya, kalau sakit gigi itu sama dia mau panggil bakla ya kan? Iya. Kalau sakit ya. Nggak boleh tak salah bicara, tidak boleh dengar ribut, tidak boleh tanya siapa. Untuk gigi saja Kak ini kimu-kimu kalau bilang betul. Orang bilang lebih jadi penting banget ya. Bener. Salah. Iya bener. Kalau kata orang bilang
sakit gigi mendingan aku sakit gigi kata lagu ya. Nggak bener itu, lebih baik sakit hati aja karena bisa diobati dengan healing kan gitu ya. Kalau gigi kan sakit ya dok ya. Nah kalau Ade sendiri gimana Dek? Menurut Ade sebagai seorang yang saya juga kenal Ade sebagai public figure ya Ade ya. Kira-kira menurut Ade seberapa pentingkah kita dengan kesehatan mulut dan gigi ini? Seperti kata dokter tadi ya, urgent banget itu sangat-sangat penting apalagi kalau sebagai public speaker, public figure ya terima kasih Kak Tia. Itu sangat-sangat penting ketika kita mau ngomong di depan orang kita pede jadi senyumnya merekah gitu ya. Betul. Kayak tadi juga mereka bilang, Kak Tia emang harus begitu? Iya, penting banget untuk penampilan ya. Kayak tadi kalau kita tidak sehat atau kita nggak pede dengan kesehatan mulut kita dan gigi kita ya dok ya, pasti kita kalau ngomong juga agak-agak terbatas gitu, merasa nggak enak, nggak nyaman. Orang juga di samping kita pasti nggak nyaman ya dok ya. Nah, bicara tentang kesehatan soal mulut dan gigi pasti orang seperti kita yang awam ya pada umumnya hanya mengetahui bahwa kesehatan gigi dan mulut itu adalah dengan menggosok gigi kan gitu. Kemudian sebelum dan sesudah. Nah, sebenarnya perawatan untuk gigi itu sendiri seperti apa dok? Sehari-hari di rumah. Sehari-hari di rumah. Sehari-hari di rumah itu sebenarnya simple aja. Memang betul kita menggosok gigi ya, menyikat gigi itu bukan menggosok ya, maafin menyikat. Begitu. Nah, kalau gosok kan baju itu atau persepsinya apa. disamain dulu ya dok ya. Berarti menyikat gigi. Menyikat gigi itu memang 2 kali sehari, setidaknya minimal 2 kali sehari. Sebelum tidur dan setelah makan pagi. Makan pagi. Ya. Nah, biasanya kan kebiasaan Setelah makan pagi. Ya, biasanya kan kayak gini nih. Oke, malam sebelum tidur gosok gigi, nyikat gigi. Iya. Nah, nyikat gigi terus tidur kan? Iya. Nah, sering kali apalagi kejadian nih kalau anak-anak udah sikat gigi nih. Iya. Tapi sebelum tidur lagi minum susu misalnya. Lagi ngemil misalnya. Ya udah tidur. Ya kotor lagi giginya. Iya ya, seharusnya memang sikat gigi lagi gitu ya dok ya. Jadi sebelum naik tempat tidur itu kondisi mulut itu memang sudah harus bersih. Oke. Tapi kalau minum air putih boleh. Boleh kecuali itu ya dok ya. Jadi pokoknya yang ada gigi, rasanya. Oh betul. Meskipun susu itu ada yang katanya nggak pakai gula tetap ya, ada krimnya kayak gitu ya. Nah selain itu juga apa sih dok sebenarnya yang kita nggak ketahui selain menyikat gigi tadi? Ada hal-hal apa lagi yang harus kita ketahui gitu dan diterapkan? Ya. Jadi menyikat gigi itu sebelum tidur tadi. Ya. Kemudian kan biasa bangun pagi, mandi, sikat gigi lagi kan. Terus makan, terus ke kantor atau anak ke sekolah misalnya. Ya kotor lagi gitu. Boleh dia mandi dulu, terus dia sarapan misalnya. Tapi sebelum pergi, sikat lagi. Tuh. Gitu, iya biasanya orang persepsinya begitu sih dok. Habis mandi, makan, sarapan gitu ya, lalu pergi aja. Katanya kumur-kumur Jo, pakai air putih. Itu benar? Ya enggak, harus sikat dulu dia. Harusnya sikat dulu. Kan waktu dia tidur, sebelum tidur kan dia udah sikat. Iya. Nah, berarti kan dalam ketika dia bangun pagi, dia udah bersih kan. Nah, terus dia sarapan, pergi aja. Gitu. Nah, itu sebaiknya sebelum dia ke sekolah, walaupun dia misalnya udah mandi duluan, itu sikat dulu gitu. Nah, terus bisa juga jangan lupa habis sikat gigi, sikat lidahnya. Nah, itu kan sumber-sumber bau mulut ya, sumber-sumber bau mulut. Jadi jangan cuma sikat gigi, lidah juga perlu disikat. Karena permukaan lidah kita ini bukan licin seperti lantai ya, apa namanya nih, tegel ya. Tapi dia kan ada pori-porinya, ibarat karpet lah di rumah. Gitu. Jadi nyimpen juga ya, nyimpen sisa makanan. Makanya apapun yang kita makan yang ada warnanya, itu kan pasti ikut warna kan di lidah kita. Nah, di situ dia juga menyimpan koloni bakteri di dalam. Jadi setelah menyikat gigi, jangan lupa lidahnya disikat. Bisa pakai sikat yang memang khusus lidah, atau pakai sikat gigi itu sendiri juga nggak apa-apa. Oh, pantesan. Nah, dia sendiri kalau kan kata dokter seperti itu ya. Kalau dia sendiri gimana? Apakah setelah ini pagi nih, bangun pagi, itu kan kita langsung biasanya kumur-kumur aja terus sarapan, terus sikat gigi, habis itu ke kantor atau kerja. Oh iya, itu gimana? Sejujurnya apa yang dokter bilang itu yang ada terapkan tiap hari ya.
Iya, soalnya bagus banget. berawal dari masalah ada lubang di gigi ya, Dok ya. Dari situ Adi udah concern banget, pokoknya harus jaga gigi. Emang bener sakit banget kalau misalkan Iya, ada aja yang sakit di area badan kita atau tubuh kita gitu ya. Dan memang bener hampir tiap hari bangun pagi sikat gigi, terus makan lagi. Dan ada yang memang nggak nyaman kalau misalkan habis makan nggak sikat gigi, kayak rasa ada yang aneh gitu. Jadi harus sikat gigi dulu. Dan kalau misalkan beraktivitas lumayan panjang di luar, ada bawa sikat gigi. Yang travel itu iya, ya, yang travel dipakai. gitu, travel kitnya. Jadi emang ada di dalam tas itu. Jadi kalau misalkan habis makan dan terus nggak nyaman sama mulut, sikat lagi gitu dong. Itu nggak apa-apa kan Dok ya? Boleh. Kayak gitu sikatnya. Berarti memang seperti itu ya Dok ya. Bisa jadi duta Iya, Dok. kesehatan gigi. Iya, dia selain duta Tiandra juga harus duta gigi nih kayaknya. Oke, nah jadi berarti kita meluruskan dulu ya Dok ya. Berarti ya kalau selama ini yang diterapkan bahwa ketika kita habis sarapan udah pergi aja kumur-kumur pakai air putih. Itu biasanya seperti itu gitu, paling umum begitu. Mereka katanya udah kumur-kumur langsung pergi lagi. Dan itu bertahan sampai nanti udah mau tidur. Iya. Ya kan begitu ya, tidur malam. Jadi seharian itu ibarat kata kurang lebih 12 jam lah nggak sikat gigi. Senang ya kumannya itu. Iya, Kenyang dia tiap katanya hari. udah cukup kumur-kumur aja katanya gitu. Oh, sebenarnya idealnya sikat gigi kan tadi 2 kali sehari. Sebaiknya Dok, paling baik, nah ada baik dan paling baik. Itu berapa kali sih Dok? Atau sesering mungkin? Nggak apa-apa tuh Dok, menyikat gigi. Sesering mungkin juga janganlah gitu kan. Maksudnya ribet juga ya tiap kali habis makan sikat gigi, cari wastafel. Kalau makan di luar gimana Tapi ada teman saya nih Dok, kalau mau beribadah nih, sholat, setiap mau sholat itu sikat gigi dulu. Tapi bagus. Nggak Sebenarnya apa-apa itu ya? bagus. Jadi kan bersih. Jadi 5 memang. waktu nih, sikat gigi terus itu sebelum ambil wudhu. Nggak apa-apa itu Dok? Tergantung keperluannya sebenarnya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya sering, sebaiknya pastanya yang dikurangi. Kalau boleh pastanya jangan yang berbusa-busa-busa gitu ya. Iya, salah satunya saya tuh kalau suka sikat gigi, suka sekali yang babusa. Itu, nggak boleh ya Dok? Ya, hindari yang terlalu banyak. deterjen. Sebaiknya kita menggunakan pasta gigi yang gimana sih Dok? Biar lebih aman gitu. Yang tidak terlalu banyak deterjennya. Karena penggunaan sikat pun, jadi bukan asal menyikat ya, saya lupa tadi nambahin. Tekniknya juga harus benar. Gitu. Kemudian pemilihan bulu sikatnya jangan yang terlalu keras. Oke. Gitu. Kan biasa tuh di pasaran misalnya ada soft, medium, hard gitu kan, bulu sikatnya. Pilih aja yang soft. Gitu. Nah, biasanya juga cara menyikat gigi kita yang terlalu kuat gitu. Kesannya gini, yang dirasain tuh kayak gini, semakin kencang, semakin bersih gitu. Padahal ya enggak juga. Justru semakin kencang enamelnya terkikis. Gitu. Nah, kalau kayak itu pakai kayu begitu, Dok? Kalau dia sifatnya bikin erosi, merusak, berdarah, dihindari. Semua Tuhan ciptakan pasti ada tujuannya. Nah, tidak mungkin dia diciptakan hanya untuk dicabut misalnya, ya kan? Nah, 32 itu kenapa dia harus sebanyak itu? Pertama, fungsinya bukan cuma mengunyah, tapi dia menopang wajah. Betul. Jadi kalau mau tirus alamiah, cabut aja semua giginya. Tirus kan pasti. Tapi nggak estetik kali Tapi iya pasti. Nah, dia menopang wajah. Kemudian dia juga, kenapa dia harus banyak? Kalau kita ngobrol seperti ini, gigi itu pasti tersentuh semua. Dengan lidah, dengan bibir, ya kan? Nah, ketika gigi kita kurang, pasti penyebutan kalimat atau kata itu kan kurang sempurna. Betul. Nah, kemudian kenapa dia harus banyak? Karena pekerjaan dia banyak. Makan pagi, siang, malam, belum ke cemilan. Ya kan? Nah, 32 itu diharapkan makanan ini sudah dikunyah sehalus mungkin. Makanya anak bayi yang baru lahir, itu kenapa dia tidak langsung makan nasi misalnya. Atau nggak langsung makan biskuit. Ya karena memang giginya belum ada. Makanya dia dikasih hanya susu. Betul. Ya, entah ASI dari ibunya atau susu formula misalnya. Nah, itu kenapa? Karena lambung dia itu masih sangat kecil. Betul. Nah, lambung kita ini bukan dari bahan yang keras misalnya. Dia hanya halus kan. Jadi semua makanan itu harus halus
dari mulut turun ke dalam. Iya, Gitu. betul ya. Jadi memang itu yang harus kita perhatikan pentingnya. Nah sekarang kan ada yang treatment-treatment yang kita ketahui ya dok ya, kayak veneer. Nah itu sebenarnya apa sih? Aman nggak sih dokter itu veneer? Pernah dengar nggak? Iya, pernah. Veneer kalau menurut saya ya, veneer kalau sesuai indikasi Aman. Jadi, jangan ikut tren lah. Iya, Nah, coba gimana ya. dok? Yang sesuai itu kayak mana? Veneer itu biasanya gini. Veneer itu kalau sesuai indikasi memang dia diperlukan misalnya kalau gigi depannya udah banyak yang hitam misalnya. Nah, itu biasa dipakaikan untuk gigi depan. Iya. Ya kan? Penggunaannya untuk gigi depan. Kalau memang dia indikasinya untuk mengobati. Karena kalau di veneer kan berarti mengubah warna, mengubah bentuk gigi. Kalau giginya sehat, kenapa harus di veneer? Gitu. Lebih baik yang ada kita sehatkan. Kecuali memang kondisinya seperti itu. Atau giginya taat prokes alias jaga jarak, celah-celahnya banyak. Ya kan? Jadi dari gigi depan itu jarak-jarakan, ada celah-celah. Nah, itu kalau bisa di veneer ya tergantung juga apakah dia harus di veneer atau di behel misalnya. Nah, kalau di veneer berarti dia terindikasi. Gitu. Tapi kalau hanya untuk sekedar penampilan karena dia pengen kayak gigi kelinci, Iya, itu ya baru kan? mau tanya. Nah, saya sering menemukan, saya bukan orang yang antipati dengan begitu. Nah, ya kadang saya tanya dulu, kenapa gigi kelinci ngapain? Kita kan manusia, bukan dokter, kelinci dokter gitu kan? Sebelum melakukan itu tetap nanya dulu Iya, gitu nanya ya. dulu. Maksudnya bukan saya tidak mengikuti maunya atau mengikuti tren, Iya. tidak. Tapi Untuk kesehatan juga sebenarnya Iya. dok ya, tadi kata dokter ya, kita sesuaikan dulu kalau masih sehat kenapa harus ya, dibikin kenapa harus bikin macem-macem gigi gitu kan kelinci ya. Iya, gitu iya, kan? iya, iya. Karena besar, iya kelinci kan punyanya depan, jadi otomatis giginya besar di depan, ya kan? Dia gigit wortel kan pakai Iya, depan. pakai- Jadi kalau dia besar, kuat, ya wajar. Karena memang proses mengunyah, memotongnya di depan. Beda dengan manusia. Dia memotong gigi depan, tapi untuk pengunyahan penghalusan itu lebih banyak gigi geraham sebenarnya, gigi sebelah dalam. dalam ya, bagian dalam. Nah, Ade sendiri pernah nggak kepikiran mau di veneer gitu? Kalau di influence banyak teman-teman ya pasti ya pengen banget kayak cantik banget kelihatannya, lebih unyu-unyu, lebih cute gitu. Tapi mikir lagi kayak sama seperti dokter bilang, untuk apa gitu. Kalau misalkan emang banyak yang bilang giginya bagus, tapi kadang-kadang suka nggak pede juga gitu, kayaknya lebih cantik gitu deh. Ada whiteningnya juga, ada veneernya juga, kayak buat ikut-ikutan juga gitu. Ada, rasanya ada, tapi belum sampai ke sana. Alhamdulillah dapat insight dari dokter ya kan. Aku juga kepikiran begitu, oh ya yang tadinya pengen, wah mending aku bikin ini, bikin itu gitu, giginya tambah putih lagi kan. Jadi pikiran lagi berarti, ntar dulu berarti. Baik pemirsa, luar biasa sekali ya pembahasan kita sekarang dan kita masih akan lebih menggali lagi tentang apa sih sebenarnya kesehatan dan bagaimana kesehatan mulut dan gigi. Jangan kemana-mana, tetap di The Harmony. Kita akan kembali. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini di
Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih kembali bersama kami di The Harmony dan kita masih ngebahas tentang kesehatan mulut dan gigi ya. Baik, kita juga masih dengan tamu spesial dan sekarang kita masuk di segmen Kamu Tanya, Kami Jawab. Kita masih akan berbincang tentang kesehatan mulut dan gigi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp kita maupun juga SMS dan juga email. Saya langsung bacakan ya. Dari WA dulu nih, dari 081956 sekian-sekian. Hai The Harmony, hai tamu spesial. Saya dari kecil punya masalah dengan makanan dan minuman dingin. Meskipun sudah pakai pasta gigi khusus. Akan tetapi tetap saja masih muncul. Apalagi kalau saya belum sikat gigi. Muncul yang mana nih, Dek? Apakah ada masker untuk gigi? Oh, masker untuk gigi. Sekedar pelindung gigi saat makan makanan yang dingin, atau saya harus menambah kesabaran ini selamanya. Jadi persoalannya tentang ini kayaknya ya, ngilu gigi nih ya kalau makan makanan yang dingin ya. Makanan yang dingin ya. Itu gimana sih, Dok? Apa benar itu ada masker untuk gigi gitu biar kita tahan akan makanan dingin? Masker enak banget. ini apa masker wajah? Masker gigi. Itu gimana ya? Gimana ya? Ada nggak sih, Dok? Kalau gigi ngilu itu bisa jadi dia hipersensitif misalnya, ya. Atau juga ada sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung oleh pemiliknya, itu harus dibantu. Nah, jadi kalau ada yang ngilu-ngilu seperti ini, sebaiknya periksa aja, supaya mudah untuk teridentifikasi. Misalnya bisa aja karang giginya banyak, misalnya. Nah, kemudian udah ada lubang tapi karena masih kecil nggak kelihatan gitu. Nah, jadi kalau sudah ada kode dari gigi, coba periksa aja dulu. Kayak ngilu itu juga sebenarnya kode ya, Dok? Ya, itu kalau kode. dia udah merasa dingin ya. Masa pakai masker? Diperiksa dong ke dokter ya kan? Oke, jadi gitu ya sayang ya. Kalian kamu harus periksakan dulu ke dokter gigi karena kalau udah agak dingin begitu pasti ada sesuatu bermasalah ya, pasti ada sesuatu ya. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaan yang selanjutnya di WhatsApp 08132311 sekian. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana tanggapan dokter dengan maraknya bisnis pasang behel aksesoris ataupun vinyl gigi yang notabene bukan dari ahlinya? Meresahkan loh katanya. Giliran sudah malpraktek baru lari ke dokter gigi. Dokter pernah dapat pasien nggak yang kayak begitu? Sharing dong katanya. Pasien kayak gitu banyak sih sebenarnya. Kalau maksudnya karena fashion katanya. Fashion, ya. Terus murah. Oke, ya. Asal-asalan pakai. Gimana dong? Kalau behel fashion sebenarnya selama ini ya yang kalau saya lihat pasien yang datang dengan keluhan seperti itu memang datangnya itu udah parah sih. Gitu. Gimana dok? Kayak gimana tuh parahnya? Saya pernah temukan udah berkarat lemnya ya. Ya Allah. Ini bukan menakuti ya, tapi ini memang fakta gitu. Nah, jadi makanya saya tidak tahu bahan apa yang dipakai. Ya. Apakah jadi behel itu kalau dipasang di dokter gigi itu sifatnya personal. Jadi ketika udah dilepas itu enggak boleh dipakaikan kepada siapapun. Itu gitu. Dipakaikan ulang gitu, kayak dibersihin aja, kemudian ada pasien berikut dipakein gitu kan. Nah, kemudian selain pemilihan alatnya, bahannya, kawatnya. Jadi ada kalau behel itu kan behel yang nempel tuh di gigi. Nah, tempat duduknya kawat lah ceritanya seperti itu. Nah, kawatnya masuk. Nah, kawat itu kan semua kawat yang dipakaikan untuk perawatan behel itu ada ukuran. Iya, betul. Ada ukuran, ada penampang gitu. Nah, ini bukan asal pasang aja udah gitu. Betul. Nah, dia akan bergerak aktif. Iya. Jadi jangan pikir kan cuma fashion, nggak mungkin gerak-gerak, siapa bilang, bergerak pasti dia. Apalagi kalau kita maunya ya dok ya, ya. kena makanan apa gitu-gitu, pasti kan dia tersentuh gitu. Ya, sama juga dengan vinir. Oh itu vinir kayak gimana? Vinir itu kan saya pernah, ini studi kasus ya, ya. pengalaman yang pernah saya dapatkan di praktek.
itu semua permukaan giginya udah terkikis. Jadi tinggal dentinnya aja. Jadi kan permukaan gigi itu kan ada emailnya, enamelnya, lapisan-lapisannya? ya ada Oke. lapisannya, ada dentinnya, kemudian nanti lapisan bawah lagi atau di dalamnya. Nah itu semua udah datang, pasien ini datang udah kuning semua giginya. Itu kan sudah kena dentin. Jadi enamelnya itu semua sudah habis, gitu. Jadi walaupun diputihkan tetap begitu ya, Dok? Tetap seperti itu. Nah kasihan sebenarnya. Jadi saya bilang ini pasti vinir ya. Iya. Nah, saya bilang nggak ini. Jadi apa namanya, vinir juga ada plus minusnya. Kalau dia memang Kalau misalnya indikasi. dia, maaf saya potong, Dok. Siap. Kalau memang misalnya dia digunakan dengan benar begitu, itu bisa manfaat buat gigi kita seumur hidup itu seperti apa? Sebenarnya bermanfaat. Kalau memang terindikasi harus pakai. Iya, gitu. misalnya. Iya, terindikasi. bermanfaat dia. Karena dia untuk memperbaiki bentuk bentuk anatomis gigi yang sebenarnya kan, memperbaiki warna. Nah, kalau udah kayak tadi kasusnya udah habis semua enamel giginya, ya apa boleh buat divinir lagi. Gitu. Tapi dengan pemilihan metode yang benar gitu. gitu. Waduh, sebenarnya kalau tadi sebelum kita berbincang-bincang mulai acara ya, kalau 1 jam nggak cukup kalau kita bahas tentang gigi ya, Dok ya, bener nggak? Iya. Oke, kita ke WhatsApp lagi ya, Dok ya. Ya. Halo The Harmony, halo tamu spesial, mau tanya dong, suami saya giginya tidak beraturan dan ingin sekali untuk dipasang behelnya. Tapi sepertinya harganya lumayan ya, butuh berapa lama juga untuk memakai behel sampai giginya rapi, biar mereka ada bayangan katanya gitu. Oh seperti itu. Kalau pemakaian lamanya perawatan behel itu sendiri sebenarnya tergantung kasusnya apa dulu. Kondisi dari yang mau dipasangkan tuh ketidakteraturannya tuh seberapa jauh gitu. Nah kemudian memang benar kalau tapi enggak juga sih kalau bilang relatif lah ya, relatif kalau mahal. Karena jenis behel kan ada macam-macam tuh. Ada pilihan-pilihannya. Tingkat kenyamanannya ya, kalau pilihan itu ya, Dok ya. Iya. Kemudian daripada jadi gini, kalau bilang tadi maaf saya balik lagi ke behel fashion, sebenarnya sambil perawatan sambil fashion juga bisa. Gitu. Jadi walaupun dia memang tujuannya untuk merawat, tapi kan dibuat secantik mungkin juga bisa sebenarnya. Gitu. Adek pernah nggak pakai behel? Sejauh ini belum. Belum pernah. Tapi udah kepikiran. Kepikiran. Iya, jadi harus konsul dulu deh kayaknya. Iya, Dan itu Ade ya. juga takut banget ke tempat yang memang bukan ahlinya ya gitu ya, Dok ya. Emang kalau dijual bebas itu emang ini ya bener ya itu behelnya? Cara pakainya juga emang sudah sesuai, Dok ya? Yang dijual bebas. Iya. Jadi maksudnya yang mudah didapat lah gitu tanpa harus dengan dokter gitu kan, ada tuh gampang mereka. Iya, Mana ada online. pengalaman banyak teman-teman, Dok. Tapi kayak nggak mau ikut-ikutan karena resikonya seumur hidup gitu kan. Jangan dong pakai lem Korea, lem. Gak bisa ngomong dong kayak. Jadi iya itu kan pengalamannya jadi pasti ada yang bakarat ya giginya apa ya Iya. pakai behelnya yang berkarat ya. Karena saya sih kepikiran air liur itu kan tajam ya, Dok ya. Kalau kena kawat kan dan tidak terlalu gimana kawat yang cuman mohon maaf ya murah-murahan gitu ya. Pasti ada efeknya kan gitu ya. Iya, jadi pilihlah yang aman Iya. gitu. Makanya ya jangan sembarangan pakai behel Asti Allah. Oke. Kasih di WA ya, WhatsApp pemirsa. Halo Katia, halo juga. Teman saya umurnya sudah masuk 45 tahun. Giginya sudah banyak yang coklat. Saya pikir habis makan coklat, ternyata bukan. Itu bagaimana mengatasinya ya, Dok? Nah ini benar nih. Ada juga saya sering ketemu juga dengan orang yang punya gigi yang udah coklat dan itu rata-rata perokok, bener nggak sih, Dok? Iya. Jadi pada perokok itu sebaiknya rajin-rajinlah dibersihkan gitu. Karena kalau kita bicara kembali lagi ke perawatan tadi, kalau karang gigi itu memang kan sebaiknya 6 bulan sekali. Oh itu ya. Sebaiknya 6 bulan Ya, sekali. kemarin kapan ya, Tetapi kalau perokok berat atau dia pengonsumsi alkohol atau ya yang sebaiknya jangan ya. Tapi kalau itu terjadi itu bukan jadi 6 bulan.
lebih cepat, lebih baik gitu. Jadi ternyata memang efeknya luar biasa ya dok, Iya. walaupun hanya sekedar asap gitu ya. Ya, ampas Itu pasti rokoknya, nikotinnya kan nempel, Nempel. ya. Dan itu akan membuat gigi berubah warna. Gitu. gitu. Jadi kalau perokok berat atau perokok lah, saya nggak bisa bilang berat atau Oke, enggak yang kan. pasti perokok aja. Heeh. Oh. Soalnya kan beda berat itu masing-masing orang kan. Iya, 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 Nah, kalau betul. perokok sebaiknya jangan per 6 bulan, lebih cepat lebih baik lah. Gitu. Kalau dia mau giginya jangan coklat. Tapi benarkah ada yang juga faktor genetik dok? Kalau gigi yang coklat? Gigi coklat itu ada yang memang jadi gini, dia penggunaan antibiotik jangka panjang Bisa itu jadi seperti itu? bisa jadi. Nah, itu waktu masih tahap perkembangan masih anak-anak lah biasanya. Oh, jadi Tuh. penggunaannya ya, Ya. dok ya. Oke, berarti itu antibiotik juga bahaya ya dok ya? Untuk anak-anak, Anak-anak, tapi iya. untungnya antibiotik yang itu udah jarang sih sekarang digunakan. Oke, ngomong-ngomong merokok nih, harmonistik. Ada yang merokok nggak nih? Tit, gitu pertanyaannya, kakak jangan tanya itu Uti, sama hati. Mau nih mau bertanya? Bertanya apa? Kapan gigi saya tumbuh? Enggak. Tanya, ayo silakan, mumpung ada dokter nih di sini. Mau sikat gigi itu pasta giginya sedikit saja, tidak boleh banyak-banyak. Oh gitu pertanyaan itu, Ah. benar nggak sih dok? Nah, itu Pasta tadi giginya sedikit. ya. Oh, Pasta kayak bayi gigi deh. memang enggak usah terlalu banyak sih. Itu tadi yang saya bilang tadi, jangan terlalu banyak deterjen gitu. Ya, aku baru tahu. Gitu. Suka sekali bau busa-busa itu. Ya Allah. Semakin rame di mulut ya. Semakin ada pedes-pedesnya Dikit gitu aja. dok. Sebenarnya sikat, makanya anak-anak itu kan jarang mereka ataupun ada pasta gigi yang aman untuk ditelan gitu. Tapi anak-anak itu kan pas nggak pakai pasta juga nggak masalah sebenarnya. Iya dok. Iya. Jadi intinya sebenarnya cara menyikat, kemudian sikat giginya seperti apa. Gitu. Jangan pakai sikat gigi yang udah ngembang kayak bunga gitu ya. Itu dibuang. Jadi ganti sikat, jangan dipakai seumur-umur. Walaupun Ganti sikat lah. aku jadi mikir sikat gigi di rumah kayak mana ya sekarang. Kan biasa dia bulunya yang dari begini udah begini kan. Ya. Tetap palaka dok. Terus udah jatuh lagi di lantai, dipungut lagi. Cuci air panas di bawah air keran. Gitu. Ya, Oh, ya Allah. gitu. Miskin banget sih kamu. Yang Ada dia- lagi yang mau ditanyakan? Itu lagi Katia, Apa nih? kalau ada yang sikat gigi sering berdarah. Sering Itu berdarah. bahaya tidak? Sering berdarah. Iya, terlalu kuat. Sudah yang daging kau dong. Aduh, bener itu. Kalau gusi berdarah karena penyikatan gigi bisa jadi karena dia trauma sikat bisa terlalu keras. Ya, gusinya terlalu sikat itu terlalu menyentuh gusi berdarah. Walaupun sikat giginya halus, DP sikat itu, Iya. tapi ada yang mau berdarah dok ya. Terlalu semangat. Iya. Jangan kasih dengar Birman kalau lagi basi. Ih, dokter bisa aja deh. Iya, betul. Ya, atau memang dia ada sesuatu, misalnya karang giginya. Saya atau apa. pengalaman dok kalau soal cara prosedur untuk menggosok gigi tuh. Saya pengalaman karena memang gigi saya juga bermasalah karena cara menggosok gigi saya Iya, nggak benar. iya, gitu. Jadi saya Ada tekniknya. Gini. Akhirnya saya udah tahu kayak gini. Terus sebenarnya dia pelan-pelan aja, yang penting dia Pelan-pelan aja. ini ya, intens Iya, kan iya. itu dok ya. Jangan buru-buru Iya. sebenarnya. Biasa kalau buru-buru itu ketabrak Iya, kan? betul dok. Makanya jaga ada kadang-kadang sama sariawan. Oke, kita ke kru dulu nih. Ada yang mau bertanya? Iya silakan sayang. Halo. Oke, terima kasih. Tadi sempat dibahas masalah maraknya tempat pasang behel yang notabene-nya itu bukan ahlinya. Nah, saya ada kasus, kemarin kan sempat pasang behel di Makassar. Terus pas ke Gorontalo, kan kita harus kontrol sebulan sekali tuh. Nah, tapi dokter ini meminta surat rujukan dari dokter sebelumnya, karena sebelum penanganan memang harus SPO-nya seperti itu, harus ada surat rujukan terkait rekam medis dan segalanya. Nah, pertanyaan saya, dokter yang di Makassar ini acuh seolah tidak memberikan surat rujukan itu. Nah, sebagai pasien, bolehkah kita menuntut itu? Bagaimana sih seharusnya pertanggungjawaban dokter itu, dok? Terima kasih.
ini ditanya sistemnya? berat ya, masalah hukum ini ya. Prosedur, bukan ranah saya ini kalau Masalah hukum melapor. Tapi memang prosedurnya kayak gimana sih dok, normatifnya tuh gimana? Normatifnya, ya. Jadi yang namanya perawatan yang masih berlanjut atau sementara berjalan tetapi pindah domisili misalnya. Saya punya beberapa pasien yang dari sini pindah ke Jakarta, ke Bandung, ke Padang gitu. Nah, kewajiban saya sebagai pengirim atau perujuk itu harus memberikan keterangan. Ya, dia ini diapain gitu. Ini bahan komunikasi saya kepada dokter yang menerima, gitu. Supaya ketika dokter yang menerima itu mengambil alih, dia udah tahu nih ceritanya seperti apa, gitu. Jadi kalau saya mengirimkan pasien untuk pindah dan dia harus pindah dokter, kewajiban saya adalah memberikan keterangan, gitu. Keterangan di suratnya, kemudian kalau ada cetakan awalnya, foto ronsennya, itu semua harus disertakan. Itu prosedurnya seperti itu. Itu bahan komunikasi saya dengan dokternya, begitu. Dan ketika misalnya nih, biasanya kan orang Gorontalo kerjanya di luar, terus balik lagi. Nah, kalau dia balik lagi, pulang lagi ke kampungnya, yang di sana pasti pasien kan pengen balik lagi, misalnya ke saya misalnya. Di sana yang harus laporan ke saya. Gitu. Jadi pasien ini tidak dibiarkan nggak tahu hilang jejak begitu. Gitu sih. Padahal nggak ya, harus ada rujukannya itu, diagnosanya itu harus benar-benar gitu. Sebenarnya gitu prosedurnya. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan, betul. Saya pengen ini, boleh nggak satu lagi pertanyaan dari saya ya, satu lagi. Ini dok tentang pemeriksaan gigi. Saya punya pengalaman di mana ketika ingin melakukan operasi jantung, itu pertama-tama tuh harus diperiksa gigi dulu, jangan ada yang lubang. Itu apa hubungannya dok? Singkat aja dok. Bakteri. Oke. Iya. Nyambung nggak sih? Bakteri itu masuknya kan di pembuluh darah. Jantung kan memompa darah. Oke, katanya kalau sebelum operasi jantung harus diperiksa dulu giginya ada lubang nggak? Kalau ada lubang ditampal dulu, kalau nggak dicabut gitu. Iya. Segitu kah? Iya. Luar biasa ya pentingnya gigi. Jadi memang benar bisa masuk melalui celah lubang tadi ya, bakteri tadi, sehingga mempengaruhi jantung. Wah, oke. Thank you dok, saya juga udah dapat pencerahan kalau begitu. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi, ada beberapa tips yang akan kita sampaikan melalui The Harmony kali ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya melalui WhatsApp. Dan juga nanti kita akan menantikan Anda untuk bertanya di topik yang lain. Terima kasih, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilaimu. Kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilaimu. Kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Kamu yang kini memikat hatiku, sungguh ku ingin lebih dekat denganmu. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi, cuma di sini di The Harmony. Pemirsa, bau mulut membuat seseorang tidak percaya diri ketika bicara dengan orang lain. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan dan mencegah bau mulut. Bau mulut disebabkan oleh banyak hal.
Salah satunya akibat kebersihan gigi dan mulut yang tidak terjaga dengan baik. Bila gigi dan mulut tidak dibersihkan secara rutin, bakteri akan berkembang biak di dalam mulut dan memecah sisa bakteri sehingga akan berkembang biak di dalam mulut dan mencegah sisa makanan di sela-sela gigi. Proses pemecahan menghasilkan gas berbau busuk. Selain itu, bau mulut juga bisa muncul akibat mulut kering. Konsumsi makanan yang berbau menyengat, minum minuman beralkohol, merokok, atau infeksi pada hidung, rongga sinus, mulut maupun tenggorokan. Mulut yang segar dan bebas dari bau tidak sedap bisa didapatkan dengan cara yang sederhana, asalkan dilakukan dengan konsisten. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, bersihkan gigi dan lidah secara rutin. Rutin membersihkan gigi dan lidah merupakan langkah sederhana namun efektif untuk menghilangkan dan mencegah bau mulut. Sikatlah gigi setidaknya 2 kali sehari atau setiap sehabis makan. Gunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut dan pasta gigi yang mengandung fluoride. Lidah bisa menjadi tempat menumpuknya bakteri penyebab bau mulut. Jadi, jangan lupa pula untuk membersihkan lidah. Gunakan kerokan lidah atau sikat gigi berbulu halus untuk membersihkan lidah. Gosok permukaan lidah secara lembut. Jangan menggosoknya terlalu keras karena dapat menyebabkan lidah terluka. Plak di sela-sela gigi bisa saja tidak terjangkau oleh sikat gigi. Oleh karena itu, Anda juga disarankan untuk membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi atau dental floss setidaknya 1 kali sehari. Selain itu, jangan lupa untuk rutin memeriksakan gigi dan juga mulut Anda ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, berkumur dengan obat kumur. Menyikat gigi saja tidak cukup untuk mengurangi semua bakteri penyebab bau mulut. Pasalnya, ada bagian yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Oleh karena itu, gunakan juga obat kumur atau mouthwash agar mulut benar-benar bersih dari bakteri dan sisa-sisa makanan. Pilihlah obat kumur yang mengandung bahan antiseptik alami seperti eukaliptol, mentol, timol, dan metil salicylate. Bahan-bahan ini ekstrak dari tanaman yang umum dipakai sebagai obat tradisional yang telah terbukti membantu mengurangi hampir semua bakteri yang bisa menyebabkan bau mulut. Yang ketiga, perbanyak minum air putih. Bau tidak sedap pada mulut juga bisa disebabkan oleh mulut yang kering. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk minum air putih setidaknya 8 gelas atau 2 liter per hari. Banyak minum air putih tidak hanya mampu mengatasi bau mulut, tetapi juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Yang keempat pemirsa, mengunyah permen karet. Mengunyah permen karet dapat merangsang produksi air liur dan mencegah mulut yang kering. Air liur berfungsi sebagai pembersih mulut alami yang bekerja dengan cara membilas sisa makanan dan juga bakteri penyebab bau mulut. Agar tidak malah menimbulkan kerusakan pada gigi, pilihlah permen karet yang bebas gula. Yang kelima, hindari konsumsi makanan dan minuman penyebab bau mulut. Beberapa makanan yang beraroma tajam seperti bawang putih atau bawang bombay mentah bisa meninggalkan bau tidak sedap di mulut. Begitu juga dengan kopi dan minuman beralkohol. Oleh karena itu, hindarilah mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Bila ingin mengkonsumsi makan dan minuman ini, segeralah berkumur atau sikat gigi setelahnya. Buah-buahan dan sayuran seperti apel, jeruk, timun, dan wortel bisa membantu menyegarkan mulut dan mengurangi bau tak sedap. Selain merangsang produksi air liur, buah-buahan dan sayuran ini juga mengandung antioksidan yang dapat mengurangi bakteri di dalam mulut. Makanan dan minuman lain yang juga dapat mengurangi bakteri di dalam mulut adalah kacang-kacangan, yogurt, dan teh hijau. Yang keenam, berhenti merokok. Selain karena bau dari asap rokok, bau mulut pada perokok juga disebabkan oleh bahan kimia di dalam rokok yang memudahkan terjadinya peradangan dan infeksi pada gigi dan juga gusi. Selain itu juga, merokok dapat menyebabkan mulut menjadi kering. Pemirsa, bau mulut sebenarnya dapat diatasi sendiri dengan melakukan cara-cara sederhana di atas secara konsisten.
Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini di The Harmony. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi cuma di sini di The Harmony. Terima kasih pemirsa, kita masih bersama di The Harmony TVRI Gorontalo, dan sebelum kita akan mengakhiri topik atau pembahasan kita kali ini, kita akan masuk dulu di sedikit kesimpulan tentang kesehatan mulut dan gigi. Nah dokter, satu lagi yang lupa, mungkin kita bisa mengedukasi ke pemirsa di rumah ya, kebiasaan menggunakan kasih bersih gigi. Apa sih namanya, pakai tusuk gigi gitu, itu gimana sih dok? Kalau ada yang pakai peneti, ada yang pakai besi gitu. Waduh. Oh ya, dikit aja dok ini sebelum kita ke kesimpulan. Ya, jadi tusuk namanya juga tusuk, berarti kan ada pasti yang berdarah. Nah, pemakaian tusuk gigi itu sebaiknya dihindari, apalagi dengan bahan-bahan besi, kayak peniti apa. Besi itu kan kita nggak tahu asalnya dari mana, karat apa enggak. Kalau kena di pembuluh darah yang ada di gusi itu berbahaya pasti. Lebih baik pakai dental floss atau benang gigi. Benang gigi. Ya, itu udah banyak ya di dunia. Ada kan yang macam-macam lah bentuknya. Iya, ada. Oke, nah baik, intinya adalah kita banyak hal, bukan hanya beberapa hal ya yang kita perlu jaga tentang kesehatan mulut dan gigi. Nah, untuk kesimpulannya nih, Ade bisa sampaikan ke pemirsa di rumah, tentunya yang tadi saya katakan bahwa Ade selain bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut ini untuk kebutuhan Ade sendiri, untuk penampilan Ade sendiri nih, apa menurut Ade yang bisa Ade ambil hikmahnya begitu ya dalam merawat kesehatan mulut dan gigi itu sendiri? Sebenarnya anggota tubuh kita tuh saling berketerkaitan dari mata, mulut, tangan, semuanya. Jadi ada rasa sangat-sangat penting untuk menjaga seluruh anggota tubuh. Nggak hanya mata, nggak hanya bagian jantung kita, tapi yang terlihat dan tidak terlihat itu perlu dijaga juga. Dan itu penting banget menurut Ade, tidak hanya untuk misalkan kita mau memperbagus penampilan kita di depan umum, tapi juga kita kesehariannya gimana, ngomong dengan orang juga pasti ya. Dokter tahu nggak sih, kayak banyak orang yang cuman pengen meriksa ini apa namanya, kayak saya ada masalah jantung, padahal kita nggak tahu ada masalah dengan gigi kita yang berkesinambungan dengan jantung. Dan makanya Ade pikir itu semuanya satu saling paket gitu satu ya. paket, emang harus kita jaga, penting begitu ya. Penting gitu. Apalagi tadi kata dokter, semua itu bermula dari mulut ya dan gigi. Nah, mungkin dokter bisa memberikan kesimpulan bagi pemirsa seperti apa menurut dokter dari mulai perawatan, kemudian juga merawat, kemudian menjaga kesehatan, dan tentunya untuk keseharian kita yang simple yang bisa kita terapkan di rumah gitu lah. Kalau yang di rumah, yang perawatan yang simpel ya menyikat gigi, kemudian jangan menyakiti gigi dengan alat-alat yang nggak jelas. Terus rajin-rajinlah memeriksa gitu, karena untuk menghindari kos yang mahal yang sering dikeluhkan kan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita sedari dini menjaga, ya kita tidak perlu keluar banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mengobati gitu.
Oke, jadi memang ya kalau saya juga pernah baca sayur-sayuran, buah-buahan itu lebih baik. Yang ya, alami ya. Yang alami ya, waduh. Mbak Ade, Mbak Tia kan udah manis, nggak usah makan manis Ah. lagi. Masya Allah ya. Kayaknya nggak pernah berhenti deh acara ini ya, biar dokter puji terus aku gitu kan. Ya Allah. Oke, terima kasih ya dokter ya. Terima kasih juga Ade. Terima kasih Darmonistik. Halo. Ya, semoga kita semua bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, karena ya ini kalau mulut dan gigi kita bermasalah kita nggak enak gitu kalau ngomong ya. Jadi tahan-tahan gitu cerita. Ya nggak sopan gitu ya kelihatan. Udah nggak pakai masker kan kayak dulu, biar nggak sikat gigi nggak apa-apa ya. Beda Sekarang aja udah bebas. ya. Tapi kita yang ngirup dong. Ngirup diri sendiri. Siksa banget tau kalau lagi begini. Baik pemirsa, terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda semuanya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan solusi terbaik agar tetap terjaga hubungan yang harmonis. Itulah tujuan dari The Harmony. Baik, sekali lagi terima kasih untuk tamu spesial saya, dokter. Terima kasih Ade dan semuanya. Saya Tia Badaru pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you The Harmony. Stick. Si ono najang padede, mari rapat kemari ye. Jangan takut, beta cuma polos he. Si ono najang padede, mari rapat kemari ye. Jangan takut beta cuma polose. Badan saputar baik-baik, jangan sampai ale takai. Nanti pulang mama bisa bakalai. Rame-rame, mari katong berdansa rame-rame. Rame-rame, dansa goyang badan manis. La dengar donci sio, balenggang dan menari, atur langkah bikin rame pesta. Jangan pulang nona, balenggang dan menari, atur langkah bikin rame pesta. So asal bisa jaga diri baik-baik, nanti pulang mama bisa bakalai. Hey rame-rame, mari katong berdansa rame-rame. Hey rame-rame, mari katong berdansa rame-rame.